everyone, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi balik lagi sama aku Azra Zahra dengan NIM 240934706539. Nah, di sini aku mau sedikit ngejelasin tentang uji hipotesis. Di video-video yang kemarin itu kan kita udah coba bahas tentang variabel random, terus juga kita udah sempat ngebahas tentang rentang keyakinan. Nah, yang sekarang kita mau ngebahas tentang uji hipotesis. Jangan lupa ditonton sampai akhir. Terima kasih. Nah, kayak yang udah aku bilang tadi, kalau sekarang aku mau ngebahas tentang uji hipotesis. Uji hipotesis sendiri itu apa sih? Nah, uji hipotesis di statistika adalah suatu prosedur pengujian hipotesis tentang parameter populasi menggunakan informasi dari sampel dan teori probabilitas untuk menentukan apakah hipotesis tersebut secara statistik dapat diterima atau ditolak. Jadi, hasil dari uji hipotesis itu cuma ada dua, yaitu diterima dan juga ditolak. Nah, di hipotesis sendiri juga itu ada kesalahan. Ada dua kesalahan yang biasanya terjadi. Yang kesalahan pertama atau kesalahan jenis pertama itu adalah penolakan terhadap hipotesis 0 atau H0 padahal hipotesis tersebut benar. Nah, kesalahan yang kedua atau kesalahan jenis kedua adalah penerimaan terhadap hipotesis 0 atau H0 padahal hipotesis itu salah. Nah, ada dua kesalahannya. Maka kita tuh bisa ngambil kesimpulan bahwa hipotesis 0 itu adalah hipotesis awal yang ingin diuji atau hipotesis yang kita akan diuji. Nah, yaitu ada yang kedua juga, yaitu hipotesis alternatif. Hipotesis alternatif atau H1 itu sama dengan pernyataan tandingan, jadi lawan dari pernyataan H0 ini di atas. Oke, jadi di hipotesis itu ada dua macam pengujian. Yang pertama ada pengujian satu sisi atau one tile. Itu digunakan jika parameter populasi dalam hipotesis dinyatakan lebih besar atau lebih kecil. Nah, yang kedua itu ada pengujian dua sisi atau two tile. Jadi digunakannya itu jika parameter populasi dalam hipotesis itu dinyatakan sama dengan. Nah, di sini juga ada rumus karena di soal yang mau aku bahas itu kita pakainya uji statistik T. Jadi aku tulis di sini rumus uji statistik T. Jadi rumusnya itu ada X bar dikurangi mu 0 per S X bar per akar N. Nah, di sini juga ada keterangannya bahwa T itu adalah uji statistika T, terus X bar itu adalah rata-ratanya, lalu X bar itu adalah simpangan bakunya, dan N itu adalah jumlahnya. Nah, selanjutnya aku mau ngebahas contoh soal dari uji hipotesis. Di sini ada soal yang bunyinya yaitu sebuah perusahaan mengklaim bahwa rata-rata waktu yang dibutuhkan karyawannya untuk menyelesaikan suatu proyek adalah 30 hari. Seorang manajer proyek ingin menguji klaim ini. Ia mengambil sampel acak sebanyak 15 proyek dan ditemukan bahwa rata-rata waktu penyelesaian proyek adalah 32 hari dengan simpangan baku sebesar 14 hari. Ujilah klaim perusahaan dengan tingkat signifikan 5%. Apakah rata-rata waktu penyelesaian proyek sebenarnya lebih dari 30 hari? Jadi di sini kita disuruh menguji tentang sebuah perusahaan yang mengklaim bahwa karyawannya itu dapat menyelesaikan suatu proyek dalam 30 hari. Nah, coba kita buatkan dulu. Kita tulis dulu ya. Di sini kita tulis diketahui sama dengan. Nah, di sini diketahuinya itu bisa kita lihat dulu dari awal, yaitu rata-rata waktu yang dibutuhkan karyawannya untuk menyelesaikan satu proyek adalah 30 hari. Nah, ini kita bisa tuliskan di sini H0-nya itu 30 hari. Nah, setelah itu lanjut lagi, seorang manajer proyek ingin menguji klaim ini. Ia mengambil sampel acak sebanyak 15 proyek. Berarti jumlah dari proyeknya itu 15. Berarti kita bisa tulis N-nya itu 15. Nah, setelah itu
Dan lanjut lagi, dan ditemukan bahwa rata-rata waktu penyelesaian proyek adalah 32 hari. Rata-rata waktu penyelesaian proyek itu masuknya ke X bar. Atau rata-ratanya itu 32. Nah, setelah itu dengan simpangan baku sebesar 4 hari. Simpangan baku kita bisa tulis S X bar, yaitu 4. Nah, ujilah klaim perusahaan dengan tingkat signifikansi 5%. 5%, berarti ini alfanya itu adalah 5% atau kita bisa tulis 0,05. Nah, kayak gini. Jadi, kita bisa dapatkan juga di sini yang ditanyakan itu kan ada rata-rata waktu penyelesaiannya. Nah, terus jawab. Nah, di sini kita bisa tentukan dulu, mulai dari tentukan hipotesis. Nah, tentukan dulu hipotesisnya nih. Di sini kan penyelesaian satu proyeknya itu adalah 30 hari. Berarti kita bisa tulis dulu H0 sama dengan mu itu 30 hari. Nah, setelah itu H1-nya itu sama dengan mu lagi, itu kurang dari lebih dari 30 hari. Yaitu 32 hari gitu. Nah, setelah itu kita bisa langsung masuk aja ke hitung. Ini kita giniin. Nah, ini kita bisa langsung masuk ke hitung uji statistiknya. Nah, di sini itu kita bisa pakai rumus yang tadi udah kita tulis, yaitu yang ini, karena dia pakai uji T. Nah, oke. Kita bisa tulis tadi itu rumusnya berarti T sama dengan X bar dikurangi mu 0 dikurang S X bar per akar N. Nah, ini rumusnya yang tadi kita udah tuliskan dan udah dijelasin sedikit juga. Nah, setelah itu tinggal kita masukin aja nih sesuai sama yang ada di sini. Yang pertama X bar itu di sini 32 kan. Tinggal kita tulis aja 32 dikurangi mu 0 atau 0 itu sama aja, itu berarti 30 per, nah, X barnya itu adalah 4 per akar N-nya itu 15. Nah, kayak gini. Kalau udah, tinggal kita kurangin 32 dikurangi 30 itu 2, dan 4 per akar 15 itu hasilnya adalah 1033. Nah, ini bisa kita tuliskan atau kita hitung dengan menggunakan kalkulator biar lebih cepat. Jadi 2 dibagi 1033 itu hasilnya 1,930. Nah, ini dia hasil dari si T-nya atau uji statistiknya. Setelah itu kita bisa tulis juga T kritisnya. Nah, T kritis ini itu bisa kita tulis sebagai T-nya. Lalu karena ini seperti ini itu, maka kita bisa ambil kesimpulan bahwa ini itu satu sisi ya. Jadi di sini itu satu sisi. Nah, karena satu sisi kita langsung ambil aja alfanya. Jadi 0,05. Berarti kita tulis aja T 0,05, nah N-nya kan itu biasa dikurangi sama 1 gitu kan. Berarti tinggal kita tulis aja, atau kita bisa tulis tuh DF biasanya. Itu N dikurangi 1 sama dengan N-nya itu kan 15. Kita tulis 15 kurangi 1 sama dengan 14. Nah, kita bisa tulis gini. Terus kita bisa tulis gini. Nah, T 0,05 14. Nah, ini bisa kita
cari itu hasilnya ada di tabel T gitu, ada di tabel distribusi T, bisa di search di Google atau nanti coba aku cantumin di sini. Nah, setelah itu kita bisa taruh dia jadinya 1,761. Nah, ini dia. Nah, setelah itu kan kita udah tahu nih bahwa hitungan uji statistiknya berapa dan T kritisnya itu ada berapa hasilnya kan. Nah, maka dari itu bisa kita simpulkan T itu adalah 1,936 lebih dari 1,761. Maka H0-nya itu ditolak. Nah, kenapa ditolak? Karena harusnya itu T kritisnya itu 1,761. Nah, karena si uji statistik yang kita ujinya itu 1,936 atau melebihi dari yang seharusnya, maka H0-nya itu ditolak gitu. Nah, berarti kita bisa buat kesimpulan dengan tingkat signifikan. %, terdapat cukup bukti untuk menyimpulkan bahwa rata-rata waktu penyelesaian proyeknya itu berarti lebih dari 30 hari. Nah, gitu. Oke, jadi segini pembahasan dari saya tentang si uji hipotesisnya. Oke, guys. Nah, itu tadi aku udah sedikit ngebahas tentang soal sama ngejelasin juga sedikit materinya. Kalau misalnya kalian ngerasa aku ada yang salah tentang perhitungannya atau caranya ada yang salah atau mungkin ada yang keliru, tolong dikoreksi ya. Nah, segitu aja video yang bisa aku buat. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa like, comment, and subscribe.